Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik semua. Kita akan lanjutkan sesi pembelajaran kita, masih tentang pointer. Kali ini kita akan secara spesifik membicarakan pointer to function. Jadi pada sesi sebelum-sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pointer to struct, pointer to array. Nah, sekarang kita bicara pointer to function. Pada prinsipnya, sebuah function itu ketika sebuah program dieksekusi juga memiliki tempat fisik di memori atau di main memory. Nah, tempat fisik ini bisa kita refer dengan menggunakan pointer. Ingat bahwa pointer memiliki kemampuan untuk menyimpan alamat memori. Seperti layaknya menyimpan alamat memori dari sebuah variabel biasa, sebuah struct, sebuah array, maka function juga bisa diperlakukan sama. Nah, disinilah menariknya pointer to function. Jadi Anda akan mendeklarasikan sebuah pointer yang akan menyimpan alamat yang menuju ke sebuah function. Lalu pointer tersebut disebut dengan function pointer atau pointer yang menuju ke alamat dari sebuah function. Setelah Anda memiliki function pointer, ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah memanggil fungsi tersebut melalui pointernya. Yang kedua, melempar pointer tersebut sebagai argumen ke fungsi yang lain. Nah, untuk hal yang kedua ini akan kita bicarakan pada sesi berikutnya. Sekarang kita akan lihat case-nya, contohnya. Kita punya sebuah contoh di sini, sebuah program yang sangat sederhana. Program ini akan melakukan operasi matematika sederhana, yaitu penjumlahan dan pengurangan atau addition dan subtraction. Untuk addition, kita tulis dalam sebuah function, demikian juga untuk subtraction dalam sebuah function. Nah, untuk addition dan subtraction, masing-masing, ini sama ya, masing-masing itu akan mengembalikan sebuah nilai bertipe short. Kemudian, baik addition maupun subtraction, keduanya membutuhkan dua buah parameter. Parameter pertama short, parameter kedua juga short. Nah, selanjutnya kita punya sebuah main function. Di main function ini kita punya tiga buah variabel yang ketiga-tiganya bertipe short, yaitu I, J, dan K. I nilainya 8, J nilainya 2, sementara K nilainya 0. Kemudian K, pada baris ke-12, K kita isi dengan hasil dari eksekusi fungsi add. Ya, jadi hasil dari eksekusi fungsi add yang dimasukkan adalah I dan J. I adalah 8 dan J adalah 2. Ingat bahwa add di sini digunakan untuk menjumlahkan, menambah. Jadi kalau kita perhatikan implementasi fungsinya sebelah sini, di sini terlihat bahwa di dalam fungsi add itu mengembalikan nilai penjumlahan antara X dan Y. Kemudian setelah baris ke-12 ini dieksekusi, kita akan tampilkan berapa nilai I, berapa nilai J, dan berapa nilai K. Selanjutnya di baris ke-15 kita lakukan ide yang mirip dengan baris ke-12. Bedanya di sini kita memanggil fungsi subtraction atau pengurangan. Nilai yang kita masukkan adalah 8 dan 2 atau ya I dan J itu nilainya 8 dan 2. Selanjutnya di baris ke-16 kita cetak berapa isinya. Nah, kalau ini dieksekusi, kira-kira hasilnya apa ya? Sangat mudah tentunya. Untuk baris ke-13 akan menampilkan nilai I 8, nilai J 2, lalu hasil dari penjumlahan antara I dan J, yaitu 10, karena 8 tambah 2, 10.
Kemudian untuk baris ke-16 akan menampilkan I8, J2, lalu K. K adalah hasil dari pengurangan antara I dan J, atau pengurangan antara 8 dan 2, yaitu 6. Jadi keluaran dari baris ke-16 adalah 8, 2, dan 6. Kita coba eksekusi. Kita compile dulu. Ya, keluarannya sesuai, yaitu 10 dan 6 ya. Jadi kita bisa perhatikan di sini hasilnya ya, 10 dan 6 sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan pointer. Kita akan menggunakan pointer untuk memanggil add ya, ini add, dan untuk memanggil sub. Oke, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mendeklarasi pointernya dulu. Bagaimana cara mendeklarasi pointer? Tapi pointer di sini istimewa, bahwa pointer di sini merujuk ke function. Ingat ya, merujuk ke function. Jadi harus mencerminkan function yang akan dia presentasikan ya. Kira-kira idenya seperti itu. Nah, kita langsung ke code. Caranya adalah ingat bahwa fungsi yang mau kita representasikan di sini adalah add dan sub. Jadi kita harus memperhatikan betul struktur dari add dan sub. Hal pertama yang perlu kita tuliskan adalah tipe kembalian dari fungsi. Kalau diperhatikan, add ada kembaliannya ya. Kembaliannya tipenya apa? Short ya. Jadi Anda tulis dulu short. Kemudian Anda definisikan pointernya. Pointer itu pakai tanda bintang ya. Pointer, kemudian di sini kita buat namanya AF misalnya. Apa AF? Add function gitu ya. Jadi kita singkat aja namanya AF. Kemudian Anda masukkan struktur parameter dari add function, yaitu short, gitu ya. Masukkan adalah short. Kemudian Anda kasih tahu nama parameternya X. Kemudian Anda buat parameter yang kedua Y, gitu ya. Lalu titik koma. Nah, bedanya di sini adalah ketika Anda ingin membuat sebuah pointer yang menuju ke function, Anda harus berikan kurung di sini. Ya, ini yang membuat dia berbeda dari cara-cara yang biasanya kita mendeklarasikan function. Lalu praktis berikutnya adalah Anda set dengan null. Anda inisialisasi dengan null. Sip. Sekarang adalah assignment. Kita harus mengisi AF itu menuju ke alamat dari function add. Caranya gimana? Gampang sekali. Anda tulis AF ya, sama dengan add. Selesai. Nah, dengan demikian maka AF di sini pointer variabel AF itu akan berisi alamat dari lokasi fungsi add. Dengan demikian kita sudah bisa menggunakan AF sebagai representasi dari fungsi add. Kita buktikan dengan mengganti di baris ke-16 ini ya, kita ganti dengan AF. Ingat bahwa AF adalah representasi dari fungsi add. Nah, dengan demikian, maka seharusnya output dari program harus tetap sama. Kenapa? Kita hanya mengganti representasinya saja. Jadi kita tidak memanggil add secara langsung, tapi kita melalui representasinya, yaitu si AF. Kita coba. Kita coba ya sekarang ya. Kita compile. GCC pointer to function terang. Ya, Anda lihat hasilnya masih sama ya. Hasilnya masih sama. Kenapa bisa sama ya? Karena dengan menggunakan AF atau menggunakan add itu sama ya. Kenapa? Karena AF adalah representasi dari add. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau buat untuk sub? Ya, kita mau buat pointer to function yang menuju ke sub. Sama ya. Kita lihat sekarang tipe dari
atau struktur dari function sub, ya. Harus sama persis, kalau nggak sama dia nggak bisa. Oke, kembaliannya adalah short, ya. Kemudian karena kita mau membuat karena kita mau membuat pointer to function, maka kita kasih kurung, lalu memberi identifier atau nama, jadi kita kasih nama subtraction function, kemudian kita masukkan parameternya, struktur parameternya, yaitu short, kemudian saya kasih x, kemudian short, kemudian saya kasih y, kemudian saya set dengan null, ya. Nah, sekarang kita sudah punya SF sebagai sebuah pointer to function. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Untuk menggantikan sub, kita tinggal ganti aja SF sama dengan sub. Udah selesai. Nah, sekarang di sini SF adalah representasi dari sub. Jadi kita bisa ganti di sini dengan SF. Ya, kita bisa ganti dengan SF, lalu kita coba eksekusi, harusnya tidak ada masalah. Ya, hasilnya masih sama. Jadi tidak ada masalah. Kesimpulan untuk yang sesi kali ini adalah Anda bisa membuat pointer yang menuju ke function, ya. Cara membuatnya seperti ini. Anda bisa lihat. Lalu untuk mengassign value-nya atau alamat dari pointer to function itu seperti ini, ya. Sangat sederhana sekali. Lalu cara menggantikan atau cara memanggilnya ya seperti function biasa. Ya, bedanya di sini adalah ini bukan function betulan, ya. Ini adalah representasi dari function aslinya. Kita akan lanjut ke sesi yang lain. Terima kasih.